Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini adalah perbendaharaan sekte Realm King, jadi bisa dibayangkan betapa terlindunginya tempat itu. Perbendaharaan adalah gudang paling penting untuk sumber daya sebuah sekte, tetapi juga merupakan tempat di mana seseorang dapat bersembunyi saat terjadi keadaan darurat atau kecelakaan yang tidak terduga. Akibatnya, salah satu pintu masuk ke perbendaharaan terletak di kamar tidur putra mahkota. Perbendaharaan 1000 Desolation Divine Sekte tidak dijaga oleh siapapun, tetapi disegel di balik 6 penghalang berbeda. Setiap penghalang hanya bisa dibuka dengan menggunakan darah seseorang yang berhubungan langsung dengan Master Sekte, dan itu membutuhkan darah segar. Selain itu, formasi pelindung besar terakhir mengharuskan mereka menginjak 99 titik formasi berbeda dalam urutan yang benar. Jika mereka membuat satu kesalahan saja, itu akan mengaktifkan formasi mendalam dan memperingatkan seluruh sekte. Namun, sangat disayangkan bahwa pertahanan ini, pertahanan yang begitu ketat sehingga hampir tidak dapat ditembus oleh kebanyakan orang, sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi Yunce. Dia menggunakan darah putra mahkota 1000 Desolation kapanpun dia perlu dan dia mengikuti ingatan putra mahkota untuk dengan mudah menavigasi jalannya melalui formasi mendalam dan membuka pintu besar perbendaharaan. Energi spiritual yang sangat padat yang bercampur dengan kegelapan yang sama pekatnya menyerang mereka. Perbendaharaannya sangat besar, lebarnya puluhan kilometer, dan menyimpan batu roh yang tak terhitung jumlahnya, kristal yang dalam, batu giok yang berharga, obat-obatan, pelet roh, artefak yang mendalam, material, senjata, seni yang mendalam, dan hal-hal lain juga. Bagaimanapun, ini adalah sekte Realm King. Ini sedikit lebih megah daripada yang ada di Istana Surgawi 9 Cahaya, kata Qianye Yinger. Namun, jika dibandingkan dengan sumber daya yang ditimbun oleh Brahma Monarch God Realm, sumber daya tersebut bahkan tidak perlu disebutkan. Semua sumber daya yang mereka lihat ditutupi oleh penghalang kegelapan yang sepertinya sudah ada sejak lama. Penghalang kegelapan ini tidak kuat sehingga tidak memerlukan banyak usaha untuk membukanya, tapi jika salah satu darinya rusak, aura kegelapan yang akan dilepaskannya akan segera memperingatkan area yang relatif luas di sekitar perbendaharaan. Selain itu, Yunce dapat dengan jelas merasakan bahwa ada jejak jiwa yang sangat sulit dideteksi pada penghalang ini. Saat penghalang ini disentuh, pemilik jejak jiwa ini akan segera merasakannya, dan orang itu kemungkinan besar adalah Master Sekte 1000 Desolation. Sayangnya bagi mereka, semua ini hanyalah hiasan di depan Yunce. Dengan kekuatan bencana kegelapan abadi, mengendalikan penghalang kegelapan ini sangatlah mudah. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Kemudian, salah satu penghalang kegelapan di depannya mulai perlahan menghilang seiring dengan jejak jiwa yang terukir di atasnya. Itu tidak mengeluarkan satu suara pun atau mengeluarkan aura apapun. Setelah itu, dia langsung menyapu kristal dalam yang ada di bawah penghalang itu ke dalam mutiara racun langit. Penghalang kegelapan ini, yang awalnya merupakan pengaman kegagalan yang sempurna, kini diledakkan seperti gelembung oleh Yunce, dan semua sumber daya yang telah dikumpulkan oleh 1000 Desolation Divine Sect dari Thousand Desolation Realm selama bertahun-tahun dengan cepat dicurahkan ke dalam penghalang tersebut. Mutiara racun langit. Pada saat ini, setelah penghalang lain muncul, tumpukan batu giok gelap yang memancarkan aura yang sangat keras muncul di depan mereka. Ini adalah power giok berkualitas sangat tinggi, kata Qianye Yinger. Daripada digunakan untuk membantu kultivasi seseorang, lebih baik digunakan sebagai bahan bakar atau sumber energi.
Yunce mengulurkan tangannya dan merasakan aura yang memancar dari batu giok kekuatan gelap ini. Dia berkata dengan suara rendah, "Bagus sekali. Dengan adanya mereka, kami memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan satu teleportasi jarak jauh." Sudut alis Qianye Yinger bergerak-gerak, tabut mendalam primordial. Ya, Yunce mengambil power giok dan menyimpannya di dalam Sky Poison Pearl. Kemampuan primordial mendalam ark untuk berteleportasi adalah sesuatu yang diukir oleh Heretic God ke dalamnya menggunakan World Piercer. Hasilnya, asalkan bahan bakarnya cukup, ia bisa berfungsi persis seperti batu ilusi Void. Ia bisa langsung berteleportasi ke suatu tempat tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Hanya saja menggunakan metode ini untuk melintasi alam dewa membutuhkan energi yang sangat besar. Batu giok kekuatan ini dapat memberi daya pada kapal perang biasa selama berabad-abad, tapi jika kita menggunakannya untuk mengaktifkan kemampuan primordial mendalam ark, untuk melakukan lompatan jarak jauh, itu mungkin hanya cukup untuk satu atau dua lompatan seperti itu. Qianye Yinger sama sekali tidak terkejut. Jika itu benar-benar bisa menduplikasi efek batu ilusi kekosongan, bahkan jika mereka hanya bisa menggunakannya sekali atau dua kali dengan jumlah bahan bakar sebanyak itu tetap sepadan. Heling, suruh Honger memakan semua power giok ini sekarang juga. Yunce memberikan instruksi itu secara mental sebelum dia berkata, "Sekarang, kita sudah menyelesaikan semua masalah, jadi jarah tempat ini sepuasnya." Segala kemampuan aneh dan fantastis yang dimiliki Yunce membuatnya sangat cocok menjadi seorang pencuri. Pertahanan tempat ini, yang bahkan orang lain tidak bisa melangkahinya, menghilang di hadapannya secepat salju di bawah terik matahari tengah hari. Dalam waktu yang sangat singkat, perbendaharaan raksasa ini, akumulasi kerja keras selama 10.000 tahun dari 1000 Desolation Divine Practice telah dikosongkan oleh Yunce, nasibnya persis sama dengan perbendaharaan di 9 cahaya surgawi. Istana, bagus sekali, kata Qianye Yinger. Kali ini, Anda telah mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ayo pergi. Hal-hal yang tersisa adalah banyak hal yang tidak berguna baginya. Tapi saat dia hendak pergi, suara Heling tiba-tiba terdengar di telinganya. "Tuan, ada aura tingkat sangat tinggi yang tersembunyi di bawah sudut sisi kanan ruangan." Dia mengangkat tangan kirinya dan mutiara racun langit bersinar dengan cahaya redup. Apa yang sedang terjadi? Setelah menyadari perilaku aneh Yunce, mata Qianye Ying berputar ke arahnya. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" Yunce tidak menjawab. Dia hanya berjalan ke sudut dengan hati-hati dan berjongkok. Kemudian, dia menunjukkan dengan tepat lokasi yang diberikan Heling sebelum dengan lembut menamparkan tanah dengan jarinya. Bang! Dengan dering lembut, lantai batu giok hitam di bawah kakinya retak, memperlihatkan penghalang tak terlihat. Penghalang ini memiliki tingkat yang sangat tinggi dan unik, tidak memancarkan aura apapun dan juga mengisolasi semua aura. Jelas sekali bahwa itu terbentuk dari semacam alat mendalam yang unik. Meskipun tidak terlihat, mereka tidak dapat melihat apa yang tersegel di dalamnya. Penghalang sempurna. Qianye Yinger berjalan mendekat. Hal ini sangat jarang terjadi. Itu adalah penghalang yang bisa dikatakan benar-benar tanpa aura, dan hanya bisa dibuat menggunakan batu tak bernoda. Terlebih lagi, meskipun nilai Immaculate Stone ini tidak setara dengan Void Illusion Stone, nilainya tidak jauh berbeda. Tidak disangka bahwa Sekte 1000 Desolasi Ilahi yang kecil ini sebenarnya memiliki penghalang semacam ini. Saya sangat ingin tahu tentang apa yang tersembunyi di dalamnya. Setelah mengatakan itu, alisnya tiba-tiba menyatu. Aneh,
seseorang tidak dapat menemukan keberadaan penghalang tak bernoda dengan menggunakan persepsi spiritualnya, jadi bagaimana Anda bisa menemukannya? Seperti biasa, Yun Ce tidak menjawab. Dia mengulurkan tangannya, tapi dia menariknya kembali saat dia hendak menyentuh penghalang tak bernoda. Dia bertanya, bagaimana cara kita membukanya? Mengingat kekuatanmu saat ini, tidak mungkin kamu bisa membukanya, jawab Qianye Yinger secara langsung. Kalau begitu mudah untuk dibuka, lalu bagaimana bisa disebut penghalang tak bernoda? Yun Ce tidak bergerak, tapi tatapannya semakin fokus. Setelah hening beberapa saat, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, salah satunya dibalut api dan yang lainnya di dalam es. Qianye Yinger terkejut. Api dan es perlahan-lahan tumbuh berdekatan satu sama lain sebelum bersentuhan. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 10 napas. Peraturan tata ruang di wilayah tersebut mulai rusuh. Qianye Yinger merasa separuh tubuhnya terbakar sementara separuh lainnya membeku. Sorot matanya yang indah sedikit berubah saat dia berlari mundur dan menatap tangan Yun Ce dengan kaget. Dia menatap api yang memancarkan cahaya biru yang menakutkan dan bertentangan dengan semua tatanan alam, api yang memancarkan panas dan dingin ke arah Yun Ce. Apa itu? Dia bertanya. Kali ini, hal yang dia saksikan tidak hanya menghancurkan pengetahuan dan akal sehatnya, tapi juga menghancurkan hukum unsur paling dasar. Yun Ce tetap diam dan api es di tangannya perlahan tenggelam. Saat api es menyentuh Immaculate Barrier, penghalang yang, dalam kata-kata Qianye Yinger sendiri, tidak dapat dipatahkan, langsung meleleh seperti lapisan es tipis dan menghilang tanpa suara, tanpa jejak. Qianye Yinger terkejut kembali. Tangan Yun Ce menyapu ke bawah dan api es menghilang. Setelah itu, cahaya ungu menyebar yang sangat murni menyinari wajahnya. Gugusan cahaya ungu ini langsung menarik perhatian Qianye Yinger. Dia mengambil satu langkah ke depan, mata emasnya membeku untuk jangka waktu yang lama saat dia menghembuskan beberapa kata berikutnya dengan cara yang sangat aneh, sumsum ilahi dijinakkan. Oh, kukira kamu juga mengenalinya. Saat dia berbicara, tatapan Yun Ce juga tertuju pada cahaya ungu. Objek di depan mereka memang adalah sumsum ilahi liar. Nama ini berasal dari ajaran Sensi dan ingatan Royal Wood Spirit Orb. Ini adalah benda suci sejati yang mengandung energi primordial. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Cahaya yang sangat aneh melintas di mata emas Qianye Ying. Meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya, energi primordial yang sepertinya menampung seluruh alam semesta di dalamnya tidak salah lagi. Anda tidak akan bisa melakukan kesalahan bahkan jika Anda mencobanya. Energi primordial, segala sesuatu yang dikaitkan dengan kata-kata ini selalu menjadi benda yang diagungkan dan disakralkan. Meskipun Qianye Yinger mengenalinya dengan sekali pandang, dia juga mengatakan bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jelas bahwa bahkan keberadaan seperti Brahma Monarch God Realm tidak dapat memperoleh hal seperti itu. Mereka hanya punya catatannya saja. Energi primordial hampir punah di alam kekacauan primal, dan sepengetahuan semua orang, benda suci ini, sumsum ilahi liar, telah lama menghilang dari muka alam semesta ini. Tempat ini hanyalah sekte superior kecil di alam bintang atas, jadi mengapa hal seperti itu ada di sini? Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh keberadaan seperti sekte 1000 desolasi ilahi. Mustahil juga bagi Tousan Desolation Divine Sect untuk mendirikan penghalang tak bernoda ini, mengingat kekuatan mereka. Mata Yun Ce berbinar. Itu berarti ketika alam Raja Bulan terbakar menempatkan sekte ilahi 1000 desolasi di sini, itu tidak hanya untuk menghukum dan menggantikan klan Yun pegangan surgawi.
Itu juga untuk menyembunyikan sumsum ilahi yang liar ini. Ini adalah panen yang cukup besar dan tidak disengaja. Qianye Yinger bergumam sambil alisnya tenggelam. Kegembiraan yang mendalam, dan rasa panas muncul di kedalaman mata emasnya. Sama seperti ketika dia mengetahui tentang kekuatan ilahi Dewa Jahat Yunce bertahun-tahun yang lalu. Jika benda suci yang seharusnya sudah lenyap sama sekali dari alam semesta ini memiliki kekuatan yang tercatat, maka selama mereka menemukan metode penggunaan yang benar, itu akan memungkinkannya memperoleh peningkatan kekuatan yang ajaib. Yunce mengulurkan tangannya dengan sangat hati-hati. Seutas energi besar tenggelam dan sumsum ilahi liar dipindahkan ke dalam mutiara racun langit. Cahaya ungu yang terpantul di pupilnya menghilang, namun pandangan Qianye Yinger tetap tertuju pada sumsum ilahi liar. Dia perlahan berkata, sepertinya Anda pernah mendengar tentang sumsum ilahi liar. Karena itu masalahnya, pernahkah kamu mendengar nama ini, buah ilahi dari awal mutlak? Aku pernah mendengarnya, kata Yunce. Dia juga pernah mendengar nama ini dari Sensi. Mereka hanya ada di alam dewa permulaan absolut dan mereka dijaga oleh naga permulaan absolut. Saya juga tahu bahwa menggabungkan sumsum ilahi liar dan buah ilahi dari awal mutlak akan menciptakan sesuatu yang seharusnya tidak ada di zaman sekarang ini. Pelet dunia liar, kata Qianye Yinger. Matanya melirik ke samping. Ini adalah hal-hal yang Ratu Naga ceritakan padamu, kan? Dia adalah Sensi. Suara Yunce menjadi sangat dingin. Huff. Qianye Yinger tertawa pelan dan dingin sebelum berkata, ada sepotong sumsum ilahi liar di wilayah ilahi utara dan itu benar-benar jatuh ke pangkuan kami. Saya benar-benar khawatir Anda akan menghabiskan semua keberuntungan Anda selama beberapa milenium mendatang. Namun, jika masalah ini ditemukan oleh alam Raja Bulan Terbakar, katanya saat suaranya menjadi dingin, mereka pasti akan mengejar kita sampai ke ujung alam semesta. Pada saat itu, akan sulit bagi kita untuk menemukan tempat berlindung yang aman bahkan di wilayah ilahi utara. Mereka saat ini masih jauh dari kemampuan untuk menghadapi kerajaan. Sudah waktunya untuk pergi. Yunce tidak menunjukkan terlalu banyak kegembiraan saat mendapatkan sumsum ilahi liar, tetapi dia juga tidak menunjukkan rasa takut. Sebelum kita pergi, ayo kita ambil kesempatan ini untuk mengguncang tempat ini selagi orang yang paling menyusahkan masih pergi. Tidak, kata Qianye Yinger. Sekarang kita telah mengambil sumsum ilahi liar yang kemungkinan besar disembunyikan di sini oleh alam Raja Bulan Terbakar sendiri, kita harus melarikan diri sejauh dan secepat mungkin. Namun, jika kamu takut dengan Sekte Seribu Desolasi Ilahi, akan pergi dan berurusan dengan klan Yun Pegangan Surgawi, lalu mengapa kamu tidak meninggalkan mereka hadiah besar? Pandangan seram melintas di mata Qianye Yinger. Hari ini adalah hari ulang tahun putra mahkota idiot itu, jadi setiap orang penting dari sekte teratas di alam seribu desolasi berkumpul di sini. Jika semua orang ini mati di sini dan perbendaharaan mereka dikosongkan, apakah kamu masih berpikir bahwa Sekte Seribu Desolation Divine akan punya waktu atau energi luang untuk peduli pada salah satu klan Yun Pegangan Surgawi? Dua sosok mendekati Gunung Seribu Desolasi dari jauh. Mereka berdua adalah pria parubaya dengan sosok serupa. Yang di sebelah kanan berpakaian hitam dan berjanggut hitam. Wajahnya kaku dan dingin serta memancarkan rasa dingin dan mengintimidasi meskipun dia tidak marah. Namanya saja bisa menjungkir balikkan wilayah manapun di alam seribu desolasi. Master Sekte Seribu Desolasi. Dia juga merupakan Realm King Agung dari Thousand Desolation Realm yang luas ini. Orang di sampingnya berkulit putih dan tidak memiliki janggut.
Wajahnya ramah dan wajahnya rata dan teratur. Faktanya, dia terlihat sangat jinak dan tidak berbahaya. Namun, saat keduanya melesat di udara, posisinya, yang cukup mencengangkan, berada di depan Master Sekte Seribu Desolation. Jika siapapun di alam Seribu Desolasi melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut. Selain itu, ada sulaman bulan merah menyala di pakaiannya. Melihat simbol ini sudah cukup untuk membuat praktisi di wilayah ilahi utara bergidik ketakutan. Itu adalah simbol salah satu dari 3 kerajaan besar di wilayah ilahi utara, alam Raja Bulan Terbakar. Paman ke-9, tujuanmu ke sini hari ini adalah untuk memeriksa objek vital. Kata Master Seribu Desolation Sekte. Sebagai eksistensi yang paling agung di alam ini, seorang guru ilahi yang berdiri di puncak jalan yang mendalam, dia berbicara kepada orang di sampingnya dengan cara yang sangat hormat dan hormat. Dia bahkan secara tidak sadar sedikit membungkuk ke depan saat berbicara dengannya. Apakah menurutmu aku benar-benar datang jauh-jauh ke sini untuk merayakan ulang tahun Tianer yang ke-6000? Kata pria parubaya itu sambil tertawa lebar. Kata-kata Paman ke-9 benar, kata Master Sekte Seribu Desolation dengan agak malu. Hehehehe, pria parubaya itu semakin tertawa. Pada akhirnya, Tianer adalah cucu keponakanku, jadi wajar saja jika aku datang sejauh ini untuk memberinya hadiah sebesar ulang tahunnya yang ke-6000. Saya harap hadiah kali ini sesuai dengan keinginannya. Master Seribu Desolation Sekte buru-buru berkata, Tianer tidak pantas menerima kata-kata seperti itu dari Paman ke-9. Bahkan jika hadiah Paman ke-9 hanyalah sepotong batu biasa, Tianer pasti akan tetap menghargainya sama seperti dia menghargai hidupnya sendiri. Pria parubaya itu tertawa dan meliriknya sebelum tiba-tiba berkata, jangan khawatir, misimu akan segera selesai. Pada saat itu, saya tidak hanya akan membawa Anda kembali ke wilayah surgawi bulan terbakar, saya juga akan membawa serta Tianer. Meski nafsunya terhadap wanita agak berlebihan, namun jika berbicara secara mendalam, prestasinya di masa depan tidak akan kalah dengan Anda. Raja kami diam-diam telah menyetujui masalah ini. Tubuh Master Seribu Desolation Sekte tiba-tiba membeku tetapi setelah euforia besar melanda dirinya dan dia berbicara dengan suara yang sangat bersemangat, Paman ke-9, apakah ini benar? Apakah menurutmu aku akan berbohong kepadamu tentang hal ini? Pria parubaya itu memandangi Gunung Seribu Desolasi yang semakin besar dalam penglihatannya sebelum dia tiba-tiba menghela nafas secara emosional dan berkata, Raja kami telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun dan sekarang dia akan mendapatkan keinginan hatinya. Master Seribu Desolation Sekte merasa sulit menahan kegembiraan yang terlihat di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya bertanya, Paman ke-9, ada satu hal yang tidak pernah saya mengerti. Karena ini adalah barang yang sangat penting, bukankah tempat teraman adalah di sisi Kaisar Dewa? Mengapa kami membutuhkan? Pria parubaya itu menoleh ke arahnya. Mata Master Sekte Seribu Desolation menyusut ke belakang dan dia tidak berani mengeluarkan suara. Pria parubaya itu tidak menyalahkannya. Sebaliknya dia tertawa dan berkata, sekarang semuanya sudah seperti ini, tidak ada salahnya memberitahumu. Karena barang itu awalnya bukan milik raja kita. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang raja kita peroleh dari alam Dewa Langit Jernih 10.000 tahun yang lalu. Dia telah memanfaatkan kekacauan besar yang melanda alam Dewa Langit Jernih pada saat itu, dan ini semua terjadi sebelum transformasi aneh alam Dewa Langit Jernih. Ini, Master Sekte Seribu Desolation merasakan kejutan besar muncul di hatinya.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa masalah ini sebenarnya ada hubungannya dengan alam Dewa Langit Jernih sebelumnya, yang juga merupakan alam pencuri jiwa saat ini. Setelah itu, Ratu Iblis mengambil kendali alam Dewa Langit Jernih, dan mengubah namanya menjadi alam pencuri jiwa. Mengingat kecerdasannya, dia pasti mengetahui keberadaan benda itu dari Kaisar Dewa Langit Jernih. Hasil pencariannya yang sia-sia secara alami akan membuatnya curiga bahwa Burning Moon atau Iblis Neraka memanfaatkan transformasi aneh Clear Sky dan mencurinya. Anda secara pribadi telah menyaksikan kekuatan penghalang tak bernoda. Bahkan jika Anda berdiri setengah kaki darinya, Anda tetap tidak dapat merasakan auranya. Namun, ia mempunyai satu kelemahan. Sebagai item spasial tingkat tertinggi, ia tidak dapat ditampung di dunia kecil manapun. Bahkan seseorang sekuat raja kita tidak akan mampu menyimpannya di saku ruang yang menemaninya kemanapun dia pergi. Selain itu, penghalang tak bernoda ini juga merupakan sesuatu yang didirikan oleh mantan Kaisar Dewa Langit Jernih. Karena itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang-orang dari alam Dewa Langit Jernih tidak akan memiliki cara untuk menemukan keberadaannya. Apakah Tuan Kaisar Dewa takut alam pencuri jiwa akan mengetahuinya? Tanya Master 1000 Desolation Sekte. Tidak, itu hanya separuh alasannya, jawab pria paruh baya itu. Tidak peduli seberapa cerdasnya Ratu Iblis, dia pasti tidak akan pernah membayangkan bahwa raja kita akan benar-benar meninggalkan barang penting seperti itu di sekte yang terletak di alam lain. Alasan lainnya adalah Ratu Iblis terlalu menakutkan, bahkan raja kita pasti tidak ingin bentrok dengannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Jika benda ini ditemukan olehnya, maka, dia menatap Master 1000 Desolation Sekte dalam-dalam dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan alam Raja Bulan Terbakar atau Raja kita, apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Master Sekte 1000 Desolation segera menganggukkan kepalanya, dia tidak berani menunjukkan keraguan sedikitpun. Paman ke-9, kata-kata yang baru saja kamu ucapkan, apakah Kaisar Dewa kita telah menemukan cara untuk membuka penghalang tak bernoda? Mendobrak Immaculate Barrier secara paksa itu sederhana, tapi jika kamu melakukannya, kamu pasti akan merusak benda yang ada di dalamnya. Hanya Kaisar Dewa Langit Jernih, orang yang memasang penghalang saat itu, yang dapat membuka penghalang tak bernoda ini tanpa merusak benda di dalamnya. Namun, bahkan kekuatan dari Immaculate Barrier akan perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Raja kita telah menunggu dengan penuh penderitaan selama 10.000 tahun dan kekuatan dari Immaculate Barrier akhirnya akan habis dengan sendirinya. Pada saat itu, semuanya akan selesai. Oh, jadi begitu. Master Sekte 1000 Desolasi tiba-tiba menyadari. Setelah itu, dia berkata, omong-omong tentang 10.000 tahun ini, apakah Paman ke-9 masih ingat masalah klan Yun pegangan surgawi? Waktu yang diberikan kepada mereka hampir habis. Anda dapat menyelesaikan masalah kecil seperti ini sesuka Anda. Tidak perlu bertanya, kata pria paruh baya itu dengan suara santai dan tidak mengganggu. Ya, jawab Master Sekte 1000 Desolation. Kali ini, saya sekali lagi akan mengkonfirmasi keadaan Immaculate Barrier. Jika semuanya sesuai harapan, maka dalam 100 tahun, kalian berdua akan ROOOOAAAAR. Raungan naga yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dari Gunung 1000 Desolasi di depan mereka. Meskipun jarak mereka masih sangat jauh, hal itu masih menyebabkan jiwa kedua guru agung ini terguncang. Setelah auman naga tiba-tiba terjadi letusan cahaya api keemasan yang memenuhi udara dalam sekejap. Warna kulit mereka berubah drastis pada saat bersamaan.
Master 1000 Desolation Sekte berteriak kaget, seseorang telah menyerang kita. Ayo pergi. Ekspresi pria parubaya itu menjadi sangat jelek. Dia meraih Master 1000 Desolation Sekte dan bergegas mendekat. Pesta ulang tahun dilanjutkan di Aula Putra Mahkota 1000 Desolasi. Meskipun Putra Mahkota sendiri telah meninggalkan pesta itu, tidak ada yang berani menghinanya, tidak peduli betapa kasarnya dia. Tidak ada satu orang pun yang berangkat lebih awal. Hahaha. Raungan tawa memenuhi udara saat Putra Mahkota 1000 Desolation berjalan kembali ke aula, wajahnya yang memerah bersinar karena kehidupan. Alis Penatua Agung 1000 Desolation berkerut sementara semua orang berdiri untuk menyambutnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, setidaknya dia masih tahu bagaimana cara kembali dan dia belum mati di atas tubuh wanita itu. Semua orang datang ke sini hari ini demi aku, namun aku tidak punya pilihan selain mengambil cuti sejenak sekarang. Itu sangat tidak sopan bagi saya. Putra Mahkota 1000 Desolation berjalan ke tengah aula besar dan berkata dengan suara yang jelas dan cerah, untuk meredakan rasa bersalah di hatiku, aku akan memanfaatkan pesta ulang tahun ini untuk memberikan hadiah besar kepada semua orang. Aula besar segera menjadi semarak ketika semua orang yang hadir mulai merespons. Bahkan Tetua Agung 1000 Desolasi tampak tertarik. Hadiah besar. Hadiah apa yang akan diberikan yang mulia kepada kita? Putra Mahkota 1000 Desolation tersenyum tipis. Tentu saja, mengirim kalian semua ke neraka. Saat suaranya jatuh, cahaya hitam memancar dari matanya dan gambar Dewa Naga Azure Purba muncul di atasnya dan tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Mereka berada di jantung 1000 Desolation Divine Sect yang berpartisipasi dalam pesta ulang tahun Putra Mahkota dan melihat Putra Mahkota Tousan Desolation pada saat ini, jadi mengapa ada orang yang hadir harus waspada. Dengan demikian, auman naga yang tiba-tiba meletus ini telah menangkap semua orang, mulai dari tetua agung dan hegemoni penguasa ilahi hingga para praktisi muda yang mendalam. Hal ini menyebabkan semua keinginan mereka runtuh dalam sekejap. Semua orang terjerumus ke dalam kegelapan atau jurang ketakutan. Mulut Yunce terbelah menjadi tawa yang dingin dan kejam, api keemasan menyala di tubuhnya. Mereka menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama sebelum mereka meledak keluar dengan keras. Abu mata air kuning. Pada saat itu, seolah-olah matahari keemasan yang terik telah meledak menjadi kehidupan di atas Gunung 1000 Desolasi, menjatuhkan semua orang di aula besar dan praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya di luar ke dalam neraka kematian yang membara. Bagaimana para praktisi mendalam yang jiwa dan rohnya telah runtuh karena kekuatan domain Dewa Naga ini bisa bertahan dari pembakaran api gagak emas yang tanpa ampun. Mereka dengan cepat terbakar habis di lautan api ini. Yunce mengulurkan tangan dan Heaven's Meeting Sword muncul. Detik berikutnya, dia sudah bergegas keluar, meluncur menuju pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak penguasa ilahi dan sebagai hasilnya, bisa menahan diri untuk tidak dibakar oleh api. Suara ledakan terdengar di aula yang berapi-api ini, dan Tetua Agung 1000 Desolasi yang ketakutan dan putus asa langsung hancur berkeping-keping. Itu adalah sosok kabur yang sama dan ledakan yang sama, dan puncak Divine Sovereign lainnya, yang namanya mengguncang alam 1000 Desolasi, yang merupakan eksistensi tak terkalahkan di satu wilayah atau lainnya, dihancurkan sampai mati oleh pedang. Dia bahkan tidak meninggalkan satu mayat pun. 4 pukulan pedang dengan mudah menghancurkan 4 puncak Divine Sovereign seolah-olah mereka adalah kayu busuk. Pada saat itulah mata Yunce tiba-tiba berkedut, karena aura berbahaya datang dari arah barat. Meskipun aura berbahaya ini masih relatif jauh,
aura itu masih mengunci dirinya dengan ketepatan yang tak tertandingi. Yunce menyingkirkan Heaven's Meeting Sword dan dengan cepat bergegas menuju sisi Qianye Yinger. Dia meraihnya dan berkata, "Ayo pergi." Badai di sekelilingnya melonjak dengan liar dan dia mencapai batas kecepatannya dalam sekejap mata saat dia dengan cepat terbang ke arah timur. "Kamu makhluk jahat, berbaring saja dan terima nasibmu." Raungan marah terdengar di belakang mereka berdua. Mereka kembali pada saat yang sangat buruk. Qianye Yinger mengalihkan pandangannya ke belakang, tatapannya sedikit tenggelam. Guru ilahi tingkat 1 dan yang lainnya, kemungkinan besar adalah guru ilahi tingkat menengah. "Sepertinya kita tidak akan bisa membungkam mereka," gumamnya pelan. "Jika sumsum ilahi liar itu benar-benar disembunyikan di sini oleh alam Raja Bulan terbakar, maka kali ini kita benar-benar telah membuat sarang lebah besar." Namun, mereka berdua masih tidak menyadari fakta bahwa sumsum ilahi liar ini awalnya milik tempat yang dulunya adalah alam Dewa Langit Jernih, alam pencuri jiwa saat ini. Dengan kata lain, ketika mereka mengambil sumsum ilahi yang belum dijinakkan, mereka tidak hanya menusuk satu sarang lebah raksasa. Mereka telah menyodok dua. Setelah dia mendapatkan kekuatan badai dan menghabiskan beberapa waktu untuk memahaminya dan berlatih dengannya, Yunce sudah bisa meminjam energi badai untuk meningkatkan kecepatannya ke tingkat lain. Tetapi bahkan dengan itu, kecepatan maksimumnya masih sulit untuk menyaingi Divine Master tingkat menengah. Aura di belakang mereka dengan cepat menutup jarak. Mata Yunce berkilat dan dia membuka Hell Monarch, menyebabkan kecepatannya meningkat secara eksplosif sekali lagi. Seketika, jarak antara kedua pihak berhenti menyusut, tapi Yunce masih tidak mampu melepaskan diri dari kejaran pria paruh baya itu. Selain itu, dia tidak bisa mempertahankan status Raja Neraka terlalu lama. Saat dia mencapai batasnya, mereka tidak hanya akan segera disusul, tapi beban besar yang ditimpakan pada tubuhnya juga berarti kemampuannya untuk melawan akan melemah secara drastis. Alis Yunce sedikit menyatu tapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Hal yang sama terjadi pada Qianye Yinger. Di belakangnya, pria parubaya dan Master Sekte 1000 Desolation yang ditangkap pria parubaya itu sangat terkejut. "Siapakah orang-orang ini? Dendam macam apa yang mereka miliki terhadapmu?" Pria parubaya itu bertanya, dia merasa seolah lautan sedang mengamuk di dalam hatinya. Tidak mungkin dia tidak mengenali seseorang yang mampu menandingi kecepatannya. Namun, aura orang-orang di depannya jelas sangat asing. Terlebih lagi, mengapa orang seperti ini menyerang Sekte 1000 Desolasi Ilahi? "Saya tidak tahu," kata Master 1000 Desolation Sekte dengan kepastian yang tak tertandingi. "Kami tidak pernah memperluas kekuatan kami melampaui batas alam 1000 Desolasi selama bertahun-tahun, jadi tidak mungkin kami menyinggung orang-orang dari alam bintang lain. Terlebih lagi, orang seperti itu pastinya tidak ada di alam 1000 Desolasi." Alis pria parubaya itu tenggelam dan hatinya tiba-tiba menjadi tidak tenang. Pengejaran berlanjut. Kecepatan luar biasa yang mereka tempuh telah menghasilkan badai yang sama mengerikannya dalam jarak yang sangat jauh yang telah mereka tempuh. Pada saat ini, Yunce dengan kasar melingkarkan lengannya di pinggang Qianye Yinger. Kemudian, tabut mendalam primordial muncul dan kedua orang itu langsung menghilang ke udara. Mereka juga lenyap dari persepsi spiritual pria parubaya dan Master 1000 Desolation Sekte. Kedua pria itu menjadi pucat karena keterkejutan mereka. Tubuh mereka tiba-tiba berhenti di udara, tetapi mereka tidak dapat lagi mendeteksi keberadaan Yunce atau Qianye Yinger dengan mata atau persepsi spiritual mereka. Bahkan tidak ada jejak aura mereka yang tertinggal.
Tubuh Yun Ce dan Qianye Yinger muncul di udara di atas Sekte Seribu Desolasi Ilahi. Yun Ce menatap bangunan di bawahnya, tatapannya gelap dan cekung. Cahaya hitam menyala di tangannya dan dia mengangkat pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga tinggi-tinggi di udara. Dalam sekejap, kegelapan memenuhi udara. Meskipun primordial mendalam Ark tidak berteleportasi dalam jarak yang jauh kali ini, ia masih menggunakan bahan bakar dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini tidak diragukan lagi membuat Yun Ce sangat kesal.